kan dulu kata Imam Ali bin Abi Thalib ambil takwa itu harus dimiliki. Kalau ambil ada takwa yang satu takut kepada Allah, yang kedua merasa cukup dengan pemberian Allah, yang ketiga beramalnya dengan ilmu. Itulah muduhnya mengaji yang sampai persiapannya untuk akhirat lebih banyak daripada persiapannya untuk kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, kaum muslimin, kaum muslimat yang insyaallah selalu disayang oleh Allah, selalu dicintai oleh Allah, dan insyaallah selalu dinanti disyafaati oleh Rasulullah SAW. Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puja-puji hanyalah untuk Allah dan milik Allah. Duduk sejenak kita mengaji bersama, menambah ilmu agama. Kalau tidak ada yang bertambah, setidaknya mengulangi pelajaran yang pernah kita pelajari. Kalaupun yang tertambah tidak ada, yang lupa tidak ada pula yang ingin perlu diingatkan. Duduk di majlis ilmu itu setidaknya jauh lebih baik daripada tidak dapat keberkahan di tempat yang lain duduk, kecuali berkah itu hanya turun ketika duduk di majlis ilmu. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi menyampaikan, dikutip oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin beliau, siapa yang datang ke majlis ilmu, duduk dia di majlis ilmu, itu lebih baik daripada menjenguk 100.000 orang sakit, lebih baik daripada 1.000 sholat sunnah, dan lebih baik daripada menyelenggarakan 1.000 jenazah. Rasanya sepanjang hidup belum sampai 1.000 jenazah yang diselenggarakan, belum sampai 1.000 orang sakit yang kita lihat, belum sampai 1.000 salat sunnah yang dikerjakan, tapi semua itu terkumpul pahalanya dalam duduk di majlis ilmu. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bapak Ibu, dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai sekalian manusia, kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang yang paling bertakwa. Kata takwa, Bapak Ibu, menjadi kata yang sering kita dengar. Bahkan bagi kami laki-laki, kata takwa ini setiap Jumat wajib didengar. Kalaulah kata takwa tidak disebutkan oleh khatib ketika berkhutbah, tidak sah khutbahnya. Maka wasiat takwa namanya ittaqullah atau ittaqullaha haqqa tuqatih.
Atau ayat lain yang sering dibaca ketika ada acara-acara, ayat pembukaannya umumnya ikut, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya dan jangan mati kecuali total berislam. Tetapi Bapak Ibu, kini ketika mendengar kata takwa itu terkesan berlalu begitu saja. Tidak ada sangkuinya, tidak ada getaran di hati ketika mendengar kata itu. Padahal kata takwa itu adalah modal utama, dan orang bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah. Dalam Quran surah Al-Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kepada ampunan Allah, bersegeralah kepada syurga. Ampunan syurga itu untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Atau ayat puasa yang hafal kita, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Kenapa ketika mendengar kata takwa itu bahkan sebagian orang lahjun mendengarnya, atau Bapak Ibu tidak ada getarannya? Bisa jadi disebabkan pertama sering mendengar akhirnya terbiasa. Yang kedua bisa jadi tidak paham apa makna takwa sebenarnya. Banyak orang mengartikan takwa dengan melaksanakan perintah meninggalkan larangan. Itu kan terlalu umum, mesti dirinci supaya kita lebih paham makna takwa. Kami cobalah mencari kalimat takwa, siapa yang mendefinisikan arti takwa menurut beliau. Sampailah kami ke pemahaman ada satu kata definisi takwa dari seorang sahabat Nabi, namanya Ali bin Abi Thalib. Beberapa takwa dari pendapat Ali itu mudah. Kata Ali, Bapak Ibu, orang yang bertakwa itu adalah orang yang terpenuhi 4 syarat. Kalau kurang nampak itu belum sempurna takwanya. Kalau lain nampak itu insya-Allah bertakwa ya. Ada nampak pertama, semakin takut dengan Allah. Bapak Ibu, takut kepada Allah itu dibagi pula menjadi 3 ya. Yang pertama takut dengan kesyirikan. Maka Nabi pernah menyampaikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ridha Allah baginya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, bersabda Nabi, kata Nabi, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang membinasakan. Dalam hadis itu ada 7 dosa yang membinasakan. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Asalan 7 itu ya Rasulullah. Qala, bersabda Nabi, asyirku billah. Yang pertama, syirik kepada Allah. Wasihru, yang kedua sihir. Yang ketiga wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh kecuali dengan cara yang benar. Baca ronan bantuan membunuh aku Bapak Ibu. Jadi lagi orang kali bunga cuma 9 kan. Tak sekolah bismillah. Baca membunuh dengan benar Bapak. Merajam. Rajam itu kan membunuh dengan cara yang benar. Hukuman mati. Bapak Ibu itu dragon. Ya. Pembunuh niat sari, keluar vonisnya ditetapkan apa Ibu? Hukuman mati. Hukuman mati itu kan membunuh dengan cara yang benar. Boleh membunuh, tapi caranya betul. Kanulah keluar ketentuan ataupun putusan pengadilan. Tapi kalau hanya sakit hati membunuh orang, itu dosa gadang membunuh orang tu. Itu yang ketiga, yang keempat, wa aklur riba, makan riba. Yang kelima, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim. Yang keenam, watawalli yawmaz zahfi, lari dari medan perang. Yang ketujuh, wa qadhful muhsanatil mu'minat, qazaf. Qazaf itu Bapak Ibu menuduh wanita baik-baik berzina. Itu 7 dosa besar dalam hadis. 1 syirik, kedua sihir, yang ketiga membunuh dengan cara yang tidak benar, yang keempat makan riba, yang kelima makan harta anak yatim,
Yang keenam, lari dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh wanita baik-baik berbuat zina. Maka dosa pertama di sini adalah syirik. Takut kepada Allah, takut yang pertama, takut syirik. Syirik itu bagi dua. Satu, syirik kecil. Apa bentuk syirik kecil? Riya. Ibadah itu kan harusnya ditujukan untuk Allah ya. Tapi buat beribadah ingin pujian, ingin dilihat orang, ingin diketahui orang, itu syirik kecil, riya. Contoh syirik kecil, tatayur. Tatayur ke Bapak Ibu menganggap sesuatu pembawa sial. Anak sial lah, engkau sial lah, istri sial lah, hari sial lah, engkau sial engkau barang Bapak Ibu. Tiga balik. Aku penasaran, sebabnya engkau tiga balik kau dijadikan kecil orang engkau sial. Ternyata Bapak Ibu, salah satu pendapatnya banyak. Yang aku temukan Bapak Ibu, jadi babi kau susunya dua balik, anaknya tiga balik. Ketika menyusu dan dua balik kau, anak surang nasi kun nak menyusu, itu sial tadi nah. Tetapi zaman kini dah angkut tiga balik saya sial tu. Jual aku ampek kan maksud sial lagi ni. Jual ampek di tiga balik. Maka kalau Bapak Ibu pergi ke hotel, biasa umumnya lain yang raja. Tapi kebanyakannya kalau naik lift tu angkut ampek di tiga balik dah ada. Tiga B atau 3A di B-nya, langsung mencek kalimah. Menganggap sesuatu pembawa sial itu syirik. Bapak Ibu, ada dulu yang dianggap sebagai anak sial ya. Umar bin Khattab tu sebelum masuk Islam, lahir anaknya namanya Hafsah. Hafsah tu Bapak Ibu, anak yang tidak diharapkan sama sekali. Kenapa? Karena ketika itu mendapat anak perempuan itu kan sebuah kehinaan. Anak perempuan harus dikubur hidup-hidup. Awak namanya Umar tu orang paling baga, orang yang tukang eksekusi. Kalau bunuh, tidak mikir-mikir nah. Semua kemaksiatan telah di kerajaannya sadanya. Ada peraturan anak perempuan wajib dikubur hidup-hidup. Nah, timbullah petingginya kau dapat anak perempuan. Tidak diharapkan sama sekali. Tapi kalau membunuh, ibu pula. Tapi di suku Umar itu memang tidak ada bunuh-bunuh. Di suku lain yang bunuh itu. Nah, dia adalah nama Hafsah. Hafsah itu Bapak Ibu artinya kan singa kecil. Maka keponakan kami ada namanya Hafsah. Paling ketek. Itu bakal juga biasa. Mantuk singa ketek bakal. Kata lagi aja lah nama Hafsah. Bakal ya. Mana-mana takut ya. Nah, ketika Hafsah tu gadang Bapak Ibu, menikahnya dengan Nabi. Ketika tu Nabi meninggal, kubur Nabi. Di samping kubur Nabi, kubur siapa Ibu? Abu Bakar. Kubur Abu Bakar tu kan jatahnya Aisyah. Karena Nabi berkuburkan di rumah Aisyah, jatah Aisyah. Dia akhirnya lah jatahnya kapaknya. Nah, di samping kuburnya Abu Bakar tu kan kubur Umar. Nah, Umar tu berkubur, tanah kuburan tu jatahnya Hafsah tu. Tapi dia akhirnya kapaknya. Anak yang dianggap sial selama itu, anak yang diharapkan, anak tu pula lah yang paling elok ke orang tua. Ada jamaah kami ketinggi tu, anaknya dua balik. Cuma zaman kini kau Bapak Ibu, yang bermasalah tu bukan jumlah tapi berkah. Yang mencukupkan ini bukan jumlah tapi berkah. Dulu anak orang banyak-banyak. Ibu-ibu zaman kini anak ibu berapa orang paling banyak tu? 3 ni. Berlima tu? 3 tu? 2. Tambah lagi tu. Produksi dah tutup di sana. Ya maklum. Salah tanya orang. Produksi tak bisa. 2, 3, 5. Kalau di sana ibu atau anak amak Bapak Ibu? Sebalik. Nana yakin kesabaran obalannya itu hidup sananya tak? InsyaAllah ya. Nah, takdir Allah lah. Atau yang kesabarannya insyaAllah sekolah insyaAllah, makan selalunya insyaAllah. Zaman kini Bapak Ibu anaknya bertiga dibunuh seorang. Kalau tidak dibunuh dibuang seorang. Kata sebabnya tak bisa bagi makan. Berarti kan bukan jumlah ya. Kalaulah memang jumlah yang membuat sesuatu cukup atau tidak tu, maka orang dulu lah yang paling banyak membunuh anak-anak dan anaknya banyak-banyak.
Anak kini seketik tapi dibunuh. Yang mencukupkan tu berkah. Dua balik anak beliau bayu. Nah tak lama sudah tu hamil beliau. Anak dan ketiga balik. Jadi ibu tu perempuan paling baik dalam Islam tu al-wadud, al-walud. Al-wadud tu penyayang. Yang kedua al-walud, mudah punya anak, disenggol seketik hamil. Dia anak punya anak. Anak-anak dan ketiga balik. Tak diharapkan sama sekali. Dah ingin aku punya anak, tapi bagaimana? Kan digugurkan tapi dosa. Akhirnya dilahirkan dia. Dah ada anak-anak yang sedar. Dua balik anaknya bapa ibu, 1 sampai 2 balik itu hidup dalam keadaan pas-pasan, bahkan ada yang berkekurangan. Dan paling kayun nomor 3 balik. Hanyalah yang menolong ada kakak-kakaknya dan amak juapanya 3 dia. Anak yang dianggap sial selama itu hanyalah yang paling berbakti, paling hebat. Jadi tidak ada sial-sial. Itu yang pertama, syirik kecil. Kalau syirik kecil itu menggugurkan amal. Kalau dia gugur amal. Atau bersumpah selain Allah, gugur amal. Kalau syirik besar, ada 2 lah. Yang pertama, dia masih yakin ke Allah. Dia tidak meragukan Allah, tapi berbuat syirik jalan dia. Atau dukun-dukun dan tak jalan itu jalan dia. Maka orang seperti ini Bapak Ibu, kalau ingin diampuni Allah, bertaubatnya. Beda ke yang kedua. Kalau yang kedua di hatinya tidak yakin lagi dengan Allah, dia melakukan kesyirikan, tidak yakin dengan Allah, ragunya je Allah, sama saya agama kesedonya katanya. Kalau dia ingin diampuni Allah, mesti diulang syahadatnya dia. Cuma kalau yang itu jarang. Yang paling banyak tu STMJ, solat terus maksiat jalan. STMJ. Terus STDJ, solat terus dukun jalan. Kalau zaman kini kan lah tercerahkan awak dari kesirikan dukun-dukun ya. Cuma dudukan kalimat kata dukun ku mesti didudukan maknanya. Dukun ku kan tak sadar salah. Ada di kamang tu atau mau ketik ibu ku hamil. Lah kamalayan tu dibawa ke puskesmas, karena ia walaupun bocor. Karena otot mogok lo. Kira-kira dia sakit pari. Ada orang kampung tu tiba, boslah menolong masuk ke rumah balik. Masuk rumah, anak lama sudah tu lahir nak. Orang yang menolong kelahiran tu disebut ada orang payung. Dukun beranak. Salah tak dukun beranak payung? Kan dah. Tapi dia kata dukun tu kan lah negatif saja. Dukun yang dimaknakan itu kan dukun yang bersekutu jin-jin dan syaitan. Ada mantan dukun curhat beberapa bulan yang lalu. Saya mantan dukun. Tobat. Alhamdulillah. Tobat. Ya kini ngaji sekarang jual ustaz tobat. Aku penasaran. Baca lu abang mau be orang. Kalau ada orang nan bajin di tubuhnya. Ambo dulu jin peliharaan bagi makan. Makan ke darah. Biasanya ada darahnya. Pengakuan beliau dukun lain kuat lain testimoni ini Allah alam dan ikut darah. Darah anjing kadang-kadang. Kalau paling suka tu darah haid kadang-kadang. Apa ya? Tu balik. Dia ambo asuh jin ambo ke pasien tu. Kau nyampak mana jin ambo Ustaz? Dikalah jin pasien tu. Ambo bisa menguasai tubuh pasien kau. Kapanpun kamu sakitan bisa. Orang pun tak berpintih kini doang. Tak ada orang berubah kawan. Sakit hati tak sakit. Colek sakit sakit. Hati boleh boleh. Ada pintih apa? Bisa menguasai tubuhnya itu. Kalau jin apa, dah bisa masuk ke tubuhnya. Kok nyampang kalah jin apa? Mana jin apa? Dah dua jin di tubuhnya. Akan jadi kerajaan dia. Tak usahlah Bapak Ibu kerana dia. Kalaulah ingin hal-hal seperti itu, kadang-kadang awak tu banyak carilah dulu. Kalau lahi ibadahnya dakiknya je Allah bisa melakukan hal jaib. Datang orang berubah masuk wakatul salat gantian berubah atau painya salat berjamaah atau kelawan jenis dijagunya batas-batasannya, itu bisa jadi karamah sayang Allah kannya. Allah lagi yang kemampuan untuknya.
Tapi kalau lah bisa lu melakukan hal aneh-aneh, solat tak ada, kalawan jenis nak dijaga adabnya. Ketika orang datang berubah, masuk waktu solat, orang saya nak solat, di situ juga, bisa jadi bersekutu dengan jin. Hati-hati dengan kesyirikan. Ada orang yang bertanya, Ustaz, ada hal-hal kecil yang kadang terjadi di lingkungan awak, di diri awak itu. Kalau kata tangan sebelah kiri kok, oh, binti masuk. Kalau kata di tangan kanan keluar. Aku kan siap ngaji, kau kan binti masuk keluar. Tak ada kata tangan kiri. Bisa jadi mungkin karena sesuatu itu terjadi berulang kali. Akhirnya waklah sampai ke kesimpulan kalau itu nak terjadi, ikon ketipu. Kalau hanya sebagai tanda-tanda saja itu dah bahaya. Tapi kalau awak yakini itu sebagai sebab datangnya rezeki, itu dah salah. Yang menjadi sebab itu hanyalah Allah, bukan yang lain. Sama je bunyi binatang, ketika ada bunyi binatang, ada orang meninggal dunia, itu kan kalau tanda-tanda saja dah mengingat diri. Tapi kalau awak yakini bunyi itu sebagai sebab kematian, syirik awak. Kalau ada orang suku itu beralik hujan hari kapan itu ya, atau terjadi di waktu bersamaan saja. Memang aneh. Keluarga apa aku beralik hujan saja. Si dua awak hujan lagi pagi sampai malam. Bagi kecian saya ikut cerita hati jamaah yang kecewa belum nikah. Itu saya jawabannya. Amal itu sebab kami berhati. Jadi disitulah kemampuan retorika Ustaz kau diuji. Orang rumah tu ke kampung tu sekali ke kampung pas beralik lah. Jadi sebalik uki, saya sebalik kalau hari hujan angin kencang. Timbullah kebatan Ustaz. Kata Beb, kan Beb, lihatlah langit pun menangis melepaskan salah satu bidadarinya untuk mendampingi hidupku. Itulah caranya. Enak hatinya. Kalau harus estek apa itu? Takut kepada Allah dibagi tiga. Satu kepada syirik. Yang kedua, takutnya kepada apa? Takut kepada bid'ah dalalah. Cuman di framing oleh orang zaman sekarang. Kalaulah kata bid'ah salah zadanya. Bapak ibu hati-hati, bid'ah itu bukan hukum. Bid'ah itu nama sifat. Contoh nama sifat lain mikwa, sesuatu yang gunakan tu bersuara, menyampaikan suara supaya didengar oleh orang banyak. Bid'ah itu tak hukum no. Bid'ah itu kalau hukum Bapak ibu 5 no. Halal atau wajib lebih tu, haram, makruh, mubah, sunnah, itu hukum tu. Yang bid'ah itu tak hukum no. Ulanglah kullu bid'atin dalalah, sadunya bid'ah itu sesat. Hati-hati memahami seperti itu. Fenomena hijrah rancak. Dia bertaubat baru hijrah rancak. Orang-orang kini kan banyak orang-orang hijrah katanya. Tapi kalau salah memilih guru, bisa jadi atau gurunya betul pahamnya, tapi di muridku salah pahamnya. Aku banyak menemukan 2 kali nyoba mengaji baru amalan nama jawabnya lah disalah-salahan. Korpak salah, kormak salah, sesat tak ada. 2 kali mengaji baru ni. Amak jawabnya setiap bila mengaji. Akhirnya hadap ke orang tua gara-gara bid'ah-bid'ah itu hilang dia. Bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi, dikatakan bid'ah. Nah kalau kehaluan yang tak ada di zaman Nabi, contohnya Al-Quran. Al-Quran itu bid'ah Bapak Ibu? Iya, lain di zaman Nabi kok. Enggak, tapi hukumnya bid'ahnya wajib malah. Kalau tak dibuat mereka Bapak Ibu baca awak mengaji di pelapah kurma awak, mengaji di batu awak. Kau bid'ah tu iya, tapi hukum bid'ahnya wajib. Tasbih bid'ah iya lain di zaman Nabi. Nah, tetapi hukum bid'ahnya sunnah. Abu Hurairah tu Bapak Ibu punya tali panjang talinya, ikut di buah tu Ibu. Simpul. Simpul sepanjang tu tadi berapa simpulnya 1000 itunya berzikir, metong zikirnya Abu Hurairah.
Kini, zaman kini, tali sepanjang keluar bawa ke masjid, tentu tak mungkin disempelkan menjadi tasbih. Kini dah lebih ancak loh, tasbih digital. Habis suat kau ketimbul tasbih, tasbih, wak mengucapkan subhanallah, tak perlu pencet-pencet, bagi rasanya surah. Lain kini habis suat kau, insyaAllah ya. Jadi bid'ah itu sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi. Yo, kaduan dulu. Yang tak ada di zaman Nabi, Quran. Hukumnya dibuat-buat mereka, itu wajib lah. Adalah sunnahnya. Jadi tak sadunyunan bid'ah itu salah. Bid'ah itu tak hukum lah. Hati-hati. Kini kan di kaluan orang kalimat, kalau tidak dilakukan Nabi, bid'ah sesat sadunyun. Nabi itu tak pernah salat sunnah wudu. Kata Nabi Bilal, ya Rasul, terompang kau jalan-jalan di serbu. Amal kau. Ambo hobi berwudu ya Rasul. Batal wudu balik, tahu wudu balik. Tu siap wudu solat kamu. Gara-gara itu terompang kau jalan-jalan di serbu. Tak dilakukan Nabi. Bid'ah lo, sesek lo solat sunnah wudu, tak mungkin ya. Atau ada kata Nabi, kalau kalian sampai ke kampung ke perjalanan, dan lalu kalian di kampung tu, orang kau yang jadi imam, yo ditunjuk Nabi suruh jadi imam. Kalau ingin salat berjamaah kalian, kau yang jadi imam. Siap ya Rasul. Perjalanan para sahabat tiba di kampung tu, waktu salat masuk, ikut jadi imam. Tapi kalau ikut jadi imam ibu-ibu, hanya selalu membaca Quran surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, aku tak pernah lupa. Nama dia bapak ibu lah kan. Jujur saja. Anak kadang-kadang Qul huwallahu ahad, ciri bacanya. Kadang-kadang Qul huwallahu ahad dulu, baru ayat lain. Qul huwallahu ahad sampai akhir, because sabih, baru sabih. Yang penting Qul hu, aku tak pernah tinggal lah. Qul hu. Nah pulanglah para sahabat dari kampung tu selesai tugas. Ya Rasul, maaf. Lain amat, alhamdulillah ya Rasul. Tapi ya Rasul, mengenai yang engkau tuju jadi imam tu ya Rasulullah, maknanya kalau jadi imam salat ya Rasulullah, kulhu zina dibaca ya Rasulullah. Imam lah di bawah Nabi. Ya Rasul, ya Rasul, engkau yo baca kulhu tadi. Ya Rasul. Alasannya yo aku suku mana yo surah kulhu tu ya Rasulullah. Sanang saya hati membacanya. Kalau baik kalau nak kulhu nak pina ya. Kadang putar-putar tu, mana je tu. Nama suku membacanya ya Rasulullah. Iyo, cinta mana kau ke surah kulhu tu ya Rasul. Kata Nabi, gara-gara cintanya engkau ke surah kulhu Allahu ahad, Allah pun mencintaimu. Alasan hati baik pula. Kalau dia tenang, acuh tadi. Kau dalil yang bapak ibu tunggu salam engkau ya. Bisa ina mencari yang dulu deh. Akan mencari, dah lakukan Nabi, sahabat melakukan, diamnya Nabi bertanda Nabi setuju perbuatan itu. Atau ada seorang sahabat Nabi ketika rukuk, Nabi baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhana rabbil azim wa bihamdi. Tapi ketika rukuk ada sahabat di belakang agak kering bacaannya. Yang dibacanya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Siap salat kami tanya, siapa yang baca itu tadi? Apa ya Rasulullah? Bapa dibaca itu. Yang ingin saya baca itu ya Rasulullah. Dan engkau membaca itu tadi, ada 39 malaikat berebut untuk mencatat pahala ayat yang kau baca tadi. Tak dilakukan Nabi. Tapi faedahnya luar biasa. Ketika iftitah Nabi baca Allahumma ba'id baini wa bainal khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Yang dibaca Nabi, ada orang yang tiba dari belakang, talambiknya datang salat. Ketika salat agak kari membacanya. Yang dibacanya Allahu akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Siapa yang baca itu tadi? Siap salat Nabi tanya, "Apa ya Rasulullah? Engkau baca tadi, tak buka pintu langit menurunkan rahmat gara-gara bacaan itu." Tidak dilakukan Nabi. Salahkan baik-baik? Tidak. Hati-hati baik-baik supaya tidak mudah menyalahkan ibadah orang lain. Sebabnya Nabi tak mengarajuan Ustaz, ada sebanyak sebab. Satu, tak tabiasu Nabi mengarajuan. Tak tabiasu bukan berarti tidak boleh. Nabi pernah dihidangkan makanan biawa Arab tu kata Nabi halal. Cuma ketika dihidangkan ke Nabi milih yang lain.
Banyak dimakan ya Rasulullah, ikut halal kok, tapi aku tak terbiasa memakannya. Tak dikala Nabi bukan haram, bukan salah, tak terbiasa beliau. Yang kedua, supaya tak jadi wajib bagi awak. Nabi Muhammad tu Bapak Ibu salat tarawih bermalam berjamaah, Bapak Ibu 2 malam. Selebih itu tak ada tarawih berjamaah. Lalu datang sahabat dia Rasul, lah banyak yang berjamaah surah situ jamaah lain, situ jamaah, gara-gara engkau nak jamaah, mana berjamaah ya Rasul? Kalau aku pimpin jadi imam, kalian datang bersama-sama, kau nyampang jadi wajib tarawih, kau ba'awi, kau balik kalian, kata Nabi. Dan dilakukan Nabi bukan karena salah, ketakutan Nabi, takut Nabi kau memberatkan umat-umat beliau. Atau tidak dilakukan Nabi gara-gara tak terlintas mungkin di fikiran beliau. Ada orang, ya Rasul, boleh bagi hadiah, kalau tak memberatkan, dah ada. Hadiahnya, Abu Bik mimbar untuk kau ya Rasulullah. Dan Nabi itu tak ada mimbar, Abu Bik mimbar untuk kau. Bantu, Abu punya budak tukang kayu ya Rasulullah, bisa nyobuyan. Kata Nabi, kalau tak baik dah, rasanya buyan dah. Dibuyan, salah kami mimbar tu tak. Bako nak dibuyan Nabi, dia nak terfikir sini Nabi dah. Jadi tak semua yang tidak dilakukan Nabi itu salah. Jadi bid'ah dan sasih itu yang tak ada dalilnya. Doa bapak datang, Ustaz, sebulan lagi hari Jumat pertama bulan September boleh dia kalau Ustaz. Alhamdulillah Pak. Yo, mengajar Pak. Awak ajar kan pas tanggal 12 Rabiul Awal tu Ustaz. Yo, awak ke pengajian di masjid. Maulid Nabi Pak, tak maulid Ustaz. Tuhan, Islam Merah. Islam Merah 27 Rajab Pak. Indah Ustaz, awak mengaji sejarah Nabi. Oh maulid tu Pak ya. Indah maulid Ustaz. Tu nah, awak membahas sejarah lahir Nabi. Yo maulid namanya tu Pak. Indah maulid. Apa tahu kaliki Pak? Tahu Ustaz, batik tahu Pak? Tahu pepaya tahu Pak? Tahu itu je orangnya tu Pak. Gara-gara kata maulid kau anti lah beliau. Padahal isinya mana? Mengaji sejarah Nabi. Orang nan mengicik tak maulid tu mengaji sejarah Nabi. Kan sama je nan tu Bapak Ibu. Gara-gara kata maulid kau ada amal lah kan? Kalau di PBI kau anur kau kan hati-hati lapang saja. InsyaAllah kan. Kalau benar-benar dah ada dalilnya salah, baru tentang. Tapi kalau masih ada berlapang hati atas perbedaan-perbedaan yang terjadi. Atau yang kedua, takut dengan sasih-sasih. Tak sadunya bid'ah tu sasih. Bid'ah pun nak hukum tak sasih. Ayat ketiga, takut dengan dosa besar dan dosa kecil. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu Allah baginya, qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang bertanya ke Nabi. Ayat ditanyanya Bapak Ibu, ayyun nasi akram, ya Rasul, manusia yang paling mulia. Qala, bersabda Nabi, akramuhum indallahi asqahum, manusia paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Itu dan kami mukasui ya Rasulullah. Tuhan, tunjukan orang nan man yang paling mulia itu. Supaya kami contohnya, kalau takwa aku nak tahu kami siapa yang bertakwa. Tujuan orangnya, sabiat nama orangnya ya Rasulullah. Kata Nabi, fa akramun nasi Yusuf, manusia yang paling mulia itu Nabi Yusuf. Beliau Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Nabi Allah, anak dari Khalilullah. Nabi Yusuf itu punya ayah namanya siapa Ibu? Yakub. Yakub punya ayah namanya Ishak. Ishak punya ayah namanya Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Kenapa dari sekian banyak orang hebat, nabi-nabi luar biasa, kok Yusuf yang dipilih oleh Nabi Muhammad? Ketika Yusuf dibuang saudaranya, diangkat dari sumur jadi budaknya, diperjualbelikan, singkat cerita tinggal di istananya, raja keluar dari istananya prajuritnya, diajak Yusuf masuk ke dalam sebuah kamar, lalu semua jendela ditutup, semua pun pintu dikunci, lalu semua patung-patung pun ditutupi dengan kain. Takut penyampang diciguk je lah, dipatuang bingung, kata isteri raja. Diajak Nabi Yusuf berzina. Beliau belum menikah, bergejolak nafsu syahwatnya, masih muda, di mukanya padusi paling cantik di zamannya, kayu rayu lo, tak ada lo orang yang macam dia dah. Nah dengan tegas dia mengatakan, qala ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, aku takut kepada Allah. Dia takut kepada Allah, itulah dia dikatakan orang yang paling mulia.
Jadi orang mulia itu orang takwa. Takwa pertama kata Ali bin Abi Thalib, semakin takut dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Manga-manga berpikir-pikir dulu. Bahkan takutnya bukan hanya meninggalkan yang wajib, yang sunnah pun takutnya meninggalkan. Sampai situ tingkatan tinggi takwa. Habib Umar bin Hafiz itu kan di Yaman. Beliau tuh punya saudara hebat sedunia. Ditanya orang, kok bisa mereka? Jawaban beliau, ibu beliau yang hebat. Ibu beliau tu bapak ibu tak pernah tinggal tahajud dah sejak mulai haid sampai beliau meninggal dunia kecuali 1 hari. Besoknya ada acara di rumah, tentu sebelum acara persiapan di rumah lah sampai jam 2 balik malam, jam 1 malam. Baru beliau lalu. Takutnya beliau tak lalu beliau tak lama sudah tu tajabunya ketika mendengar hayya 'alas salah. Dipanggil anak-anak beliau, nak, ya bu, itu azan pertama, azan kedua, azan subuh tu, ya bu, azan subuh, ya, kalian tak jagoan ibu untuk salat tahajud, ya ibu tadi malam lalu lama ibu kami menjagoan bu, ibu tak salat tahajud kini tu, indah bu, tak ba'al bu, sebelum tu kan ibu lahir tahajud, kini tak ada gara-gara terlalu tak latihan, dapat pahala ibu tak salat tahajud, kini kalian jagoan, tak bu, menggigil pada tak taluk tak marangkaknya ke toiletnya, diraihnya pintunya, dipaci air supaya bisa tagaknya, dikuncinya, bauluannya, keluar dari toiletnya, diambil sejadahnya, dihamparkan sebelum salat subuh, salat taubatnya terlebih dahulu. Bakal salat taubatnya, minta ampunnya ke Allah karena malam kau dia tak tagak, dia tak salat tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak tinggalkan wajib, tak tinggal salat yang 5 waktu, tertinggalnya salat tahajud, tapi taubatnya merasa bersalah sebegitunya, takut kepada Allah luar biasa. Mudah-mudahan poin 1 pada dia, takut kepada Allah. Yang kedua, kata Imam Ali berbaik, orang yang bertakwa itu harus punya yang kedua ini. Apa yang kedua? Qanaah. Apa qanaah berbaik? Kalau husnuzon baik sangka, suuzon buruk sangka, tawadu rendah hati. Kalau qanaah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Merasa cukup tu bukan berarti awak duduk-duduk saja ayat Allah agian ya Allah tu tidak. Awak berusaha, apapun usaha awak, keraju awak, tangan keraju, kaki langkahkan, mulut bekerja, mata bekerja. Setelah awak bekerja, lalu Allah tetapkan hasil untuk awak. Setelah Allah tetapkan, merasa cukup awak juga yang Allah tetapkan. Itu yang qanaah. Bukan berarti mengenyampingkan ikhtiar. Ikhtiar tetap wajib kerajuan. Itu ibadah badan. Ibadah hati apa? Merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Orang yang merasa cukup, Bapak Ibu, orang yang qanaah pasti bahagia hidupnya. Segadang-gadang apapun gajinya, setinggi-tinggi apapun gajinya, kalau tidak merasa cukup dia akan gelisah dalam hidupnya. Tapi walaupun sakit gajinya, hatinya qanaah, merasa cukup, tenang kehidupannya. Orang zaman kini ke Bapak Ibu banyak yang gagal kayu. Kalau zaman dulu sahabat-sahabat Nabi itu umumnya gagal miskin. Ada Abdurrahman bin Auf tu gagal miskin. Kata Nabi Abdurrahman bin Auf, ya Rasul, engkau masuk surga, tapi engkau masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, payah masuk surganya. Kalau Bapak Ibu Allah kesian, Bapak Ibu di perumahan Bukit Tinggi Indah kau sadonya masuk surga dalam keadaan tertatih-tatih, apa kesian Bapak Ibu? Alhamdulillah ya Allah, biarlah tertatih-tatih dan penting masuk surga. Abdurrahman bin Auf camehnya, nangisnya, ya Rasul, bangku apa tertatih-tatih ya Rasulullah? Harap kau banyak mana? Harap tu ke Bapak Ibu dulu segandangnya nah. Kalau halal dia banyak, panjang hisapnya. Kalau banyaknya haram, panjang azabnya. Kalau halal banyak, hisapnya panjang. Kalau banyak haram, azabnya yang panjang. Ibarat masuk supermarket, semakin banyak melanjut, lama di kasir Bapak Ibu, tapi sakit belanja cepet keluar.
Pertanggungjawabannya itu panjang. Maka Abdurrahman bin Auf, orang Makkah, orang Madinah tu punya mental kayu. Dah mau lu minta kayu. Ibawanya haratonya di bagian ke orang Makkah Madinah. Dah mau orang nerimo. Mental orang tu mental tak menerima itu. Dah tangan di bawah mental. Di bawahnya lah galihnya ke Madinah. Berharap orang Madinah mau menerima ataupun mau untuk diberikan dengan harga murah. Ketika galihnya barang dagangannya dibawa ke Madinah, tiba di pintu Madinah sakit pariknya, ingin buang air besar, dilantaran gerobaknya di tepi jalan, airnya agak beberapa meter ke belakang gerobak tu, ibunya lah tampil agak tersembunyi, buang air aja di situ. Ada orang yang lewat di muka gerobaknya, mencelik barang, rancak barangnya, ingin dia barang tu, harga barang tu 100,000 terlebih. Nah, kata orang kau, Pak, Abu Bali 200,000 yo. Abdurrahman bin Auf sedang apa ibu? Sedang buang air. Anian, senyum. Pak, kau anian kalau ngecik tentu tak mungkin. Jadi Pak ambil lah, mungkin dah makruh hukumnya. Anian senyum. Oh, tak setuju Pak 200,000 dah. Mau naikkan 300,000. Anian senyum. Bantu kalau ngecik makruh hukumnya. Anian sedang buang air ke ngecik lah. Nabi mengajar dia. Nak tak setuju apa dah, biarlah berbalik 500,000 supaya tak tinggi benar harga barang. Nah, Abdurrahman bagi kodi aku dia. Kalau ada pada awak pada orang kan mengudi kalau awak dia bilang, Abdurrahman tak dia kan pada anak. Awak tak setuju apa dengan 500,000? Maka awak datang binti di sini barang buat ambil dibawa barang. Harga barang 100,000 apa yuk? Jadi 500,000. Sedang mana? Sedang buang air kadang apa yuk? Jual balik je tu. Awak buang air kadang tak binti masuk, binti kedua 5,000 apa yuk? Itu gagal miskin orang lah. Nak bisa miskin lah. Itulah takdirnya. Maka Allah bagi rasa kita bukan kerana keseringan awak datang ke masjid. Kalaulah Allah bagi rezeki ke orang yang paling taat kepada Allah, rajin datang ke masjid musala, sambungnya yang tinggal di musala ataupun yang pengurus musala, itulah paling kaya di dunia. Allah memberikan kerana takdirnya seperti itu. Tapi ibadah akan mempengaruhi berkah rezeki. Maka qanaah merasa cukup. Baca dulu qanaah, awak harus faham bahawa Allah membagi takdir juga membagi rezeki. Kalau faham awak dengan itu, insya-Allah lebih tenang awak dalam kehidupan. Allah tu Bapak Ibu, yang ditetapkan Allah untuk awak pasti akan menjadi milik awak walaupun payah jalannya. Tapi yang tidak untuk awak tidak akan jadi milik awak walaupun mudah benar jalannya. Kalaulah di gigi geraham awak benar, alutan tu milik awak, bisa jadi nanti untuk orang lain. Maka hati-hati dengan sesuatu yang tidak membawa berkah. Zaman kini awak ilmu banyak, kuantitas ilmu akan banyak, tapi yang awak harap bukan banyak ilmu, tapi kualitas berkah ilmu. Ngaji dia cok. Kadang ibu-ibuku sedang di rumah kemasak, habis ibu ceramah dulu, baru masak dia. Ada nak ceramah, ilmu banyak, tetapi yang awak harapkan kini apa ibu? Keberkahan dari ilmu yang kita pelajari selama ini. Atau qanaah merasa cukup, insya-Allah bahagia. Yang ketiga, ciri orang bertakwa kata Ali bin Abi Thalib, beramal dengan ilmu dan dalil. Tak sekedar beramal saja. Semangat beramal rancak, tapi semangat tanpa ilmu nol. Tapi ilmu tanpa semangat tak ada arti. Ilmu lain tapi tak mau ibadah, banyak juga yang meritu. Jadi semangat dan ilmu mesti dua hal yang mesti kita penuhi. Maka ikulah gunung pengat mengaji. Ikulah berdoa duduk sejenak supaya amal awak tu berlandaskan dengan ilmu. Doa insya-Allah apa ya. Dan yang terakhir dan sampai persiapannya menuju akhirat itu lebih banyak dibandingkan persiapannya untuk dunia ini. Kalau awak tua ke Bapak Ibu, biasanya angan-angan panjang. Yang kedua makin rakus. Banyak yang tidak orang tua, semakin tua makin banyak yang ingin di Bali. Bali itu Bali jual lagi. Kapal masuk ke pelabuhan ini, botol masuk ke terminal jual lagi. Di kumpul-kumpulan. Kalau harta tu anak yang ditinggalkan Bapak Ibu menjadi anak yang saleh-salehah, harta tu menjadi keberkahan penolong awak. Tapi kalau anak tu tidak saleh-salehah, harta tu bisa menjadi sumber
kekecewaan dalam hidup awak, ambo punya jamaah apa-apa. Beliau kayu dulu menikah dengan seorang perempuan pujaan hati, kerajulah beliau. Yang pada si kejai saja, kalau pak kau pergi keraju ke awal. Setelah itu banyak haratul, cuman kalau haratul kau pak kau disayang dengan ke istri, talorong sayang lain. Jadi sadonyo suri haratul kau ada nama istri sesadonyo. Tanah tu istri, ruko tu istri, rumah tu istri. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, beliau pun ketika itu Bapak Ibu punya anak 3 orang. Ketika punya anak 3 orang tu, ketika SMP ada masalah, mereka memutuskan bercerai. Ketika mereka bercerai, apa aku ingin mengambil haknya dari harta tu nak? Tak sadonyo loh, haknya saja. Yang lainnya silakan nikmati oleh istrinya dan anak-anaknya untuk kehidupannya. Dah amat istrinya lagi ada. Padahal sadonyo usaha apa? Ambo tanya, bara konversinya zaman kini pak seluruh harta tu. Ambo punya pengacara dikonversikan sampai miliar. Ya kalau sampai 100,000 nyoba lagi. Setelah kamu solat ambo di PBI tu lah, kalau sampai miliar tu balik je tu lah. Atau bagaimana pak? Ambo gugat ke pengadilan. Sehari sedang menyelesaikan, langsung keluar putusan. Aku bisa pada itu, itulah kok main binti saja. Hasil putusannya pak, harta tergantung nama surat. Kalau suri atas nama istri, untuk istri. Kalau suri atas nama suami, untuk suami. Salamuku harta atas nama siapa ibu? Istri sesadanya. Kalau ada pak di rumah tu, rumah yang dibangun yang salamuku ibu dengan jerih payah yang keluarnya. Tu bahan dia pak, yang mulai baru botang nama besar. Tapi rasa kilo murahnya Bapak Ibu, dapat lo pinti banyak, dibangunlah untuk istri kedua. Tapi minat kado lihat. Dibangun ruko, dibangun rumah peta, dibangun rumah. Cuma kini pak tu istrinya si duit je, anaknya lain, tapi dah diambilkan begitulah dia anak istri. Ibu, istri yang kedua ko pak kesampingkan. Istri yang pertama ko anaknya nikah bertiga tu lah nikah. Tapi dan parusi Ustaz, yang nikah tidak ambo yang menikahkan. Yang menikah di sebuah kabupaten di Sumatera Barat ke. Tuhan asalnya pak kuah pak. Maafkan walinya. Dan nikah illa biwali, tidak sah nikah kalau tidak wali. Ayo kecilnya apanya orang tahu, kurang transmi kurang. Apa nak do? Kemana cari, kemana telefon. Daripada kami berzina nikah adalah pak. Tidak ambo yang menikah. Tadi carinya pak lain tawanan tahu lah. Nama nikah sih. Tu, ibuku meninggal je. Meninggal je mantan. Ketika mantan meninggal, tentu harta itu harus dibagi juga anak-anak ketiga tu. Yang laki-laki 2 pak dan parusi cik. Setuju tak Pak Ibu kalau ibu-ibu dapat cik, laki-laki dapat 2? Oh lah iya, tak elok orang suka ya. Payah dan cari dosa anak dari ibu-ibu. Tetap rilah ibu-ibu. Cuman kalau di Minang, memang di Islam kan laki-laki 2 kali bagian dan perempuan. Cuman kalau di Minang Bapak Ibu, di umumnya kalau nak merantau lah, kalau di kampung yang mencari harta itu kan biasanya parusi. Yang mencari sawah di situ, rumah di situ ataupun parak di situ kan parusi. Laki-laki pergi merantau. Laki-laki pergi ke rumah istrinya. Nah besok aku meninggal apaknya, yang menjaga apaknya dan parusi, yang manga-manga selama aku parusi, jalan tu parusi. Pulang-pulang dah laki-laki kau dah tahu, dari kau apa meninggal dunia, bagi warisan. Dan laki-laki kau dapat 2 dan parusi mencarian selama kau dapat cik. Banyak parusi dan gak ibu hatinya. Maka laki-laki dan arif dan bijaksana mengeceknya kedusanak parusinya. Selama kuat kak yang mencil harta di rumah. Aku dapat 2 miliar. Apakah semiliarnya? Aku semiliar lain tu akak. Itu harusnya laki-laki. Lain laki-laki yang Allah meritu ibu. Oh lain, alhamdulillah. Cikgu di belakang ni payah cerita itu kan. Itu harusnya. Karena dia Minang, kalau parusi yang menjaganya. Besok tu, bulan besok kan ada wakaf namanya, ada wasiat namanya, ada hibah namanya, ada warisan namanya. Tu kan beda-beda dia. Dia pak tu dak mau anak ambo dan parusi membagi dosa. Tu pak gini. Ambo tuntutlah pengadilan 8 jam sidang.
Kedua putusannya hari Senin 3 minggu yang lalu. Hasil putusan kata hakim harap tu sadonyo tetap milik dan padusi. Nah dia badu laki-laki ko dah dapat. Ambo dak kamang biak punya ambo. Dibaginya senang tu adik-adik itu alah dia ambo. Karena adik itu punya keluarga, punya anak. Adiknya paling kata supir angkot, anaknya banyak ke sekolah. Cuma ke sekolah, piti ambo lain kau di kakak adik kuasai dengan padusi tersebut. Ambo cerna-cerna kisah kau dia. Ternyata sebabnya muncul. Bu, penyebab anak durhaka kapak itu umumnya gara-gara cerita ibu. Ibu tu bercerita ke anak tu yang buru apa sih? Kebanyakan. Kalau Nabi Ibrahim tu kan ayah jarang pulang. Nabi Ibrahim tu barangkali pulang sekali setahun pulang untuk penjenui. Nah ketika pulang ayahnya, tapi walaupun ayahnya tak pulang-pulang, cerita tentang ayahnya tetap timbul tarik ke anaknya. Ayah kau tu hebat Ibrahim Ismail, namanya Ibrahim sedang berjuang. Itu yang diceritakan kali diajar. Pulang apanya? Oh iku apa yang ceritakan selama kau? Kamu apa? Kamu Nabi apa Nabi Amun senyum. Dewa nyo kagum kayanya kapaknya patuh kapaknya gara-gara cerita dari emaknya. Tapi ibu-ibu zaman kini Tuhan ni jangan gendong anak apa ada pulang-pulang piti dari dia kalau jadi durhaku anak tu kapaknya gara-gara cerita ibunya. Tapi apa tak cerita tak salah ibu 100%. Ustaz nan elok nan kali cerita anak tu ni yang ngadu. Belum masalah. Jadi memang sebaik-baik awak tu bukan dokter, sebaik-baik awak tu bukan ustaz, tapi orang yang paling baik tu kata Nabi adalah orang yang paling elok ke keluarga. Kalau ibu merasukan kebaikan bapa, kebaikan itulah yang akan diceritakan ke anak-anak. Anak kagum ke bapaknya gara-gara cerita dari ibu. Mudah-mudahan terjauh masalah-masalah harap tu Bapak Ibu, membinasakan ya. Kalau banyak alhamdulillah kita gunakan untuk semakin dekat dengan Allah. Tapi kalau sakit di situ Allah ajar buat bersyukur. Orang kalau sakit kalau miskin dapat piti 10.000 tu bersyukur. Hanya miskin dapat piti 10.000 syukur benar. Tapi awak kalau tak biasa banyak piti di saku tu tak kurang dari 10 juta. Ada piti 100.000 ada soalnya baik. Biasa saja. Hilang syukurnya. Mudah-mudahan qanaah dan takwa-takwa yang lain itu bisa kita miliki. Simpulkan dulu kata Imam Ali bin Abi Thalib sampai takwa itu harus dimiliki. Kalau sampai itu ada takwa. Satu, takut kepada Allah. Yang kedua, merasa cukup dengan pemberian Allah. Yang ketiga, beramalnya dengan ilmu. Itulah menunggu mengaji. Yang keempat, persiapannya untuk akhirat lebih banyak daripada persiapannya untuk kehidupan dunia. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Pak Ibu? Merayakan ulang tahun itu tidak apa-apa, tapi setidaknya tidak pakai lilin. Ya, merayakan ulang tahun itu bentuk syukur kepada Allah. Allah panjangkan umurnya, masih diberikan rezeki apa-apa. Tapi ada kegiatan yang sekiranya tidak mesti dilakukan. Tiup trompet lah, tiup lilin lah, atau sebelum tiup lilin berdoa dulu. Kamar berdoa ya. Ada usah. Kalian ketraktir saja atau balik kui makan sama-sama bentuk syukur dan Allah a'lam. Itu saja Bapak Ibu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang benar dari Allah, puji Allah saja. Kalau ada yang salah, bodoh kami mengingatkan, nasihati dan maafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.